Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di podcast dimanapun berada, seperti biasa saya menghadirkan kembali tokoh-tokoh di dunia pendidikan, dan kali ini kita menghadirkan Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 7, Bapak Dr. Ainur Hasan. Wilujeng sumping Pak. Sampurasun. Lampes, alhamdulillah. Sehat Pak ya. Ini sudah lama saya ngerencanain ke Pak KCD ini mau podcast karena ada satu hal yang menarik ingin saya gali ini. Beliau ini menulis buku Quantum Mindset. Ini buku yang menurut saya sudah referensi dari abad 21 ya, karena berbicara kuantum itu. Nah, ini saya ingin menggali bagaimana tuh Pak, apa yang maksud dengan quantum mindset itu? Quantum mindset itu apa? Iya, sebenarnya bukunya itu sederhana tentang bagaimana cara berpikir ya, cara bertindak kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mindset kan sederhana, kan cara berpikir ya. Betul. Hanya kita kaitkan dengan jati diri manusia, jati diri kita sebagai makhluk lah. Manusia, mau binatang, mau benda. Kalau kita lihat teori fisika ya, fisika kuantum, bahwa pada dasarnya kita ini kan kalau diremukkan, dihancurkan, diperkecil ya jadi kuantum, jadi atom. Atom kemudian dikecil lagi, kuanta ya, partikel dan kuanta. Itulah yang kita coba gali, sifat-sifat dari kita dalam wujud kuanta ini pasti mempengaruhi perilaku kita. Pak, kuanta itu berarti benda yang tidak terlihat ya? Kalau disederhanakan sebenarnya sih antara terlihat dan tidak terlihat. Kalau menggunakan alat kan terlihat ya, ukuran yang sangat minim, sangat kecil dan bentuk partikel. Jadi, nah ini kaitannya dengan kuanta itu kan benda yang ada tapi tidak terlihat dalam bentuk partikel. Nah ini adalah mindset, itu kan pikiran. Nah ini maksudnya apa itu Pak? Maksudnya apa itu? Jadi kalau kita bisa belajar kembali ilmu fisika, ada satu hasil penelitian bahwa setiap benda ya, setiap makhluk ya, pasti endingnya kalau diperkecil itu atom itu dulu ya. Kemudian atom juga ternyata kan setelah dilihat lebih kecil, lebih diperbesar berjuta-juta kali kan, ada yang disebut partikel. Inilah cikal bakal yang saya sebut kuantum ya. Ternyata kalau dilihat sifat partikel, nanti ini terlalu teknis ke ilmu fisika ya. Kebetulan saya dulu fisika. Ternyata kan setelah ada penelitian yang disebut dengan penelitian double slit eksperimen ya, celah ganda, dua celah ganda gitu, yang membuktikan kesimpulannya bahwa partikel elektron ya, proton maupun neutron ya, ternyata punya dua sifat. Pertama sebagai partikel materi, artinya terikat dengan ruang dan waktu ya. Kalau materi ya, jelas barangnya, ukurannya jelas, tempatnya jelas, itu materi. Tetapi di sisi lain ternyata penelitian tersebut juga membuktikan partikel ini juga bersifat imateri atau gelombang. Kalau gelombang kan dia terikat hanya salah satu. Ruang ada, waktu tidak, waktu ada, ruang tidak, itu ya. Sehingga dua sifat inilah yang ternyata kalau dikumpulkan lebih besar lagi jadi manusia, kita punya dua sifat juga sama. Kita sebagai materi, dan ini saya, ini badannya. Ternyata kita juga sebagai partikel gelombang. Kita bisa berpikir, kita punya indera perasaan. Itu adalah wujud bahwa kita punya dua sifat, partikel dan gelombang. Itu yang saya sebut bahwa ternyata manusia itu punya dua sisi. Fisik kita sebagai materi, dan pikiran kita itu sebagai gelombang. Yang imateri itu. Pikiran kita dipengaruhi oleh dua sisi, cara berpikir dan bagaimana kita mengasih perasaan. Makanya dua sisi itulah antara materi dan imateri
kita berikan label quantum mindset. Mindset. Oke, jadi para sahabat, sebetulnya dalam fisika kuantum yang saya pernah baca juga, memang jadi manusia ini kalau dikait dengan urusan agama, ada badannya, ada ruhnya. Nah, bagian daripada ruh itu adalah mindset, cara berpikir, berperasaan kita. Nah, inilah yang disebut dengan quantum mindset itu. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi. Apa contohnya tuh quantum mindset itu? Saya berpikir bahwa kita sebenarnya sih sudah tahu, hanya mungkin belum terorganisir pengetahuan kita. Kita harus tahu bahwa kita punya dua sisi tadi, ini harus kita pegang. Karena inilah yang nanti akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berpikir materi terus ya, maka kita akan terjebak dengan ketidakpastian. Dan kita bingung, apa ini, seperti ini. Misalkan kita punya skill ya, fisik kita sudah terbentuk dengan bagus, punya skill. Apakah jaminan skill yang hebat kemudian sukses? Enggak. Ternyata ada unsur imateri yang mempengaruhi. Bagaimana cara berpikir kita, bagaimana kita mengakses perasaan kita. Dua itu akan membentuk karakter kita. Tanggung jawab, kemandirian. Kalau di karakter ya. Ternyata kan untuk sukses nggak cukup dengan skill. Kalau kita lihat ada beberapa penelitian yang berikutnya dari Thomas J. Stanley ya. Dia meneliti 100 orang tersukses di dunia. Ternyata kan 10 urutan pertama faktor penentu itu bukan tentang skill, bukan tentang kekuatan fisiknya, tapi tentang karakter. Tanggung jawab kemudian itu sih yang saya lihat. Kemudian kita lihat juga kalau kita sudah paham ya, maka kita akan membina diri kita bukan tentang fisik saja, tapi tentang pikiran kita kudu dipupuk juga. Membangun pikiran, mindset tadi. Perasaan kita kudu dipupuk. Jadi kita membina kehidupan sehari-hari bukan tentang terus berlatih saja, tidak. Bagaimana kita memberikan nutrisi terhadap pikiran kita. Kita dengarkan lagu-lagu yang positif, kita dengarkan nasihat-nasihat yang positif, kemudian juga kita akses perasaan-perasaan yang baik, iri, dengki itu hilangkan. Tapi kita banyak ikhlas, banyak sabar, banyak berserah diri, itu akan jauh membantu skill tidak yang tadi kita bangun, pengetahuan yang kita bangun tadi. Sebagai contoh ya, banyak orang tidak menyadari bahwa ternyata nutrisi terhadap pikiran itu akan berpengaruh terhadap hidupnya. Kita sering dengar kalau buka di YouTube ya, banyak artis ya yang kena tulah dengan lagunya. Kenapa terjadi seperti itu? Dia betul-betul meresapi lagu yang dia nyanyikan ya, sampai bait per bait, kata per kata, dan itu terekam dalam alam bawah sadarnya. Belum diamini oleh masyarakat Indonesia yang berjuta-juta. Itu energinya bergumul, kemudian tinggal nunggu waktu saja, maka akan menjadi kenyataan lagu itu dalam hidupnya. Saya ingat ada kata-kata lagu gini, kamu gila. Itu bahaya ya. Bahaya. Termasuk juga nutrisi terhadap jiwa kita ya, terhadap perasaan kita. Kalau kita banyak iri dengki, kemudian banyak curiga, berpikir negatif, maka itu juga akan terus masuk ke sanubari. Dia akan berhadapan dengan hal yang sama setiap saat. Karena dia menarik. Bahkan menarik ya. Bahkan dia akan mengalami hal yang sama. Gitu ya. Dari pikiran itu dia menarik yang dia pikirkan. Dia dengki terhadap orang yang misalkan ya, orang yang tiap hari atau gini kan ada adat kita ya di beberapa tempat ya. Anak saya nggak boleh, misalnya orang Sunda misal ya, anak saya nggak boleh menikah dengan orang Jawa. Tapi itu dengan serius disampaikan, diulang-ulang. Maka Allah akan memberikan pembuktian. Jangan kaget kalau anaknya akan ketemu dengan pasangannya orang Jawa. Jadi tidak ada positif negatif dalam pikiran. Berarti yang dia ucapkan itulah yang dia akan jadi kenyataan. Iya, yang dia ucapkan kemudian masuk ke dalam betul-betul dihayati. Maka itu akan menjadi kenyataan. Sekalipun dia bilang tidak mau,
Tapi sesungguhnya itu yang masuk ke dalam sanubarinya. Ya, karena kita kejebak dengan aspek lisan ya. Ya, Hanya kan sebagian kita antara lisan dengan fakta yang ada di dalam dirinya itu berbeda ya. ya, Misalkan sederhananya lah, kadang kita berdoa ya ingin sehat ya, betul. sampai sholat juga berdoa ingin sehat. Iya. Itu kan lisan. Ya, Tapi faktanya dilakukan tidak, gitu ya. ya, Ternyata kan itu kan hanya sekadar angin lalu, nggak diresapi, nggak diniatkan. Kemudian actionnya juga olahraga nggak pernah, ngerokok Iya. nggak habis berbos-bos gitu ya. Terus ingin sehat gitu kan, nggak juga. Pola makan gak dijaga juga. Tiga jati diri kita memang harus seimbang. Ya, Pertama tadi aspek fisik ya itu menjadi penting, Iya. karena itu menjadi pintu gerbang ya, untuk merealitas sesuatu yang kita inginkan. ya, Yang kedua aspek non fisik, nutrisi ya masuk ke dalam pikiran kita, hati-hati diwaspadai. Kemudian akses perasaan kita juga harus dijaga, ya, karena agama kita juga mengajarkan itu kan. itu. Suujon itu nggak boleh, Boleh. Husnujon itu lebih penting. Baik Pak, tadi ada yang di si obrolan tadi kita sebelum masuk itu ada yang namanya filter block gitu ya. Iya, oh iya. Filter itu yang di otak itu ternyata ada filter yang ngeblok. Kalau ada yang masuk yang baru itu sulit masuk karena sudah terbentuk di dalam otaknya cara berpikirnya. Ya ini berbahaya sekali kalau yang ngebloknya itu adalah sesuatu yang buruk. Jadi kadang dia terima yang baik dari luar itu dia susah untuk menerima. Nah ini bagaimana proses terjadinya filter itu tuh? Iya. Tadi saya dari awal sudah menyampaikan bahwa manusia itu kan tidak hanya tentang aset fisik ya, Iya. dan non fisik yang disebut dengan pikiran dan perasaan. Sederhananya kalau pikiran itu kan identik dengan otak ya. Iya, Otak. betul. Dan manusia kan dibanding dengan makhluk lain kan makhluk paling cerdas. Betul. Kapasitas otaknya juga udah luar biasa. Sejak lahir kita diberikan bekal itu. Diberikan kapasitas otak yang sangat luar biasa. Katanya 300 tahun diisi informasi juga nggak akan habis. Katanya ya, Iya. menurut para ahli ya. Sejak kita lahir, maka berbagai informasi yang masuk Iya. itu secara otomatis terserap dalam pikiran kita, terekam, Tersimpan. Makanya anak kecil kan kita sering membandingkan kalau kita belajar juga berulang-ulang nih hese asepofnya. Tapi kalau anak kecil itu gampang masuk. Cepat. Karena memang otaknya terbuka. Iya. Belum ada penghalang yang memberikan penolakan ngeblok ya. Tetapi rekaman-rekaman itu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, itu akan membentuk pemahaman-pemahaman baru dalam otaknya. Pemahaman baru inilah yang sebenarnya akan semakin tebal, dan apabila ada pemahaman lain yang masuk, maka akan dikonfirmasi dengan pemahaman yang lama. Iya. Itu yang disebut dengan filter mental. Filter mental. Ya, misalkan gini ya, saya aja lah, saya waktu kecil nggak bisa membedakan istilah biru dengan hijau. Iya. Jadi saya warna biru yang sekarang itu saya kasih label warna hijau, Iya. hijau aja. Iya. Dan untuk merubah itu sangat sulit karena sejak kecil itu sudah kita frame itu hijau, Iya. hijau gitu. Sehingga secara refleks itu akan terulang kembali. Sehingga pada saat ada informasi itu biru. Itu sudah cukup sulit untuk merubahnya, butuh waktu ya. Iya. Ada mekanisme cara merubahnya. Sama sudah jadi mindset ya. mindset, jadi pemahaman yang sudah terinternalisasi lah bahasanya ya. Sama dengan perilaku kita. Kalau anak kita sejak lahir sampai usia SD ya, kemudian diajari oleh orang tua, misalkan bahasa ya, bahasanya bahasa kasar ya, bahasa kasar ya, dengan menyebut berbagai jenis binatang ya. Dan sejak kecil karena sudah berulang-ulang itu, maka terekam dalam bawah sadarnya, membentuk filter mental. Pada saat nanti ada ustadz ya, kiai menyampaikan berbahasa yang santun, otak permukaannya menyadari bahwa itu betul. Tetapi untuk merubahnya itu cukup sulit.
Yang sudah tersimpan di long term. Karena tadi filter mentalnya sudah mengkonfirmasi ke pengalaman hidup yang bertahun-tahun. Ya. Nggak bisa, saya masih pengen seperti ini. Tetap menggunakan bahasa kasar. Makanya hati-hati ya pembelajar, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dilihat oleh anak-anak didik kita itu akan menjadi satu tata nilai yang cukup kuat yang akan tertanam di dalam dirinya. Bukan berarti nggak bisa dirubah. Justru yang memang cukup berat ini pada saat masa-masa SMA, karena rekaman sejak bayi sampai usia SMP sudah terbentuk. Apakah orang tua sadar atau tidak memberikan tata nilai yang tadi yang sudah kadung terjadi. Sehingga masalah berikutnya adalah bagaimana sekolah, para guru memberikan tata nilai informasi, tata nilai yang baik dengan fakta-fakta rekaman masa lalunya yang cukup kental. Nah, itu yang disebut dengan kita harus mendobrak filter mentalnya. Dobrak filter mental ya. Jadi Bangga harus didiagnosis dulu anak-anak itu ya. Pentingnya diagnosis itu untuk mengetahui mental blocknya apa nih dia itu. Nah, itu yang harus ditembus, digedor terus ya. Setidaknya guru-guru kita manajemen sekolah coba memahami, kan ada BK ya. Kira-kira watak dan perilaku anak ini kecenderungannya seperti apa. Kemudian mungkin yang paling penting di tingkat kita di SMA maupun di SMK, kita harus punya strategi bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai baru dengan efektif, karena harus berhadapan dengan pengalaman-pengalaman masa lalu yang sudah kadung menebal. Bagaimana caranya? Kalau rekan-rekan baca-baca buku-buku hipnosis sebenarnya ada di situ. Hanya karena kita terjebak dengan teori, implementasinya bingung ya. Ada karena ini kan ilmu yang memang sudah dikaji oleh para pakarnya dan sudah tinggal kita pakai aja. Memasukkan nilai-nilai baru untuk mengganti, sebenarnya bukan menghapus ya, menumpuk gitu ya, mengganti sebagai pembanding. Semakin kuat pembandingnya, maka nilai-nilai lama akan terkikis ya. Pertama pengulangan. Repetitif. Ya, repetisi ya. Kalau anak kecil kan tahu sendiri, belajar Al-Quran sekian juz cepet ya. Karena filter mentalnya tipis, bahkan mungkin nggak ada. Jadi langsung plus gitu ya masuk. Tapi kalau kita udah kehalang dengan urusan hutang, udah itu banyak sekali yang ini deh. Sehingga cukup butuh waktu ya. Sehingga pengulangan. Maka guru-guru kita jangan bosan ya, mempertontonkan, memperdengarkan, dan mempraktekkan hal yang positif. Karena pengulangan itulah yang insya Allah akan menembus filter mental. Apa itu pengulangan? Pembiasaan. Makanya sering saya minta ke sekolah kan, yuk biasakan hidup bersih dan sehat, biasakan memungut sampah, biasakan tertib, karena itulah nanti yang pengulangan itulah secara teoritis yang insya Allah akan mampu gitu ya menembus filter mental yang tadi dan mengubah perilaku anak-anak kita. Ya, belajar juga sama kan, belajar tentang nama pahlawan sekali dua kali lupa, coba 100 kali ingat pastinya gitu ya. Itu baru tentang pengulangan, karena memang ada beberapa strategi ya bagaimana menembus filter mental. Pertama pengulangan. Kalau bahasa di sekolahnya sih pembiasaan ya. Kan pembiasaan sesuatu yang diulang. Ya, pengulangan. Yang kedua, yang mampu mendobrak filter mental adalah figur otoritas. Orang yang dipercaya, orang yang disukai, orang yang dihargai oleh seseorang. Ini. Makanya perannya siapa di seburuk apapun anak-anak, kalau yang ngomong pacarnya berubah tuh. Karena dia figur otoritasnya kabogona kan. Dan itu ada di sekolah. Guru kita kan figur. Makanya guru itu kan ya harus memperlihatkan sebisa mungkin sebuah kesempurnaan gitu ya. Jadi hal buruk mah jangan dipertontonkan. Karena figur guru sudah mah di rumah orang tua tidak jadi figur, banyak kasus ya. Kalau di sekolah guru nggak bisa jadi figur juga, terus siapa yang bisa memberikan nasihat yang didengarkan oleh anak didik kita? Sehingga guru-guru kita ya sebisa mungkin lah pertontonkan hal positif.
Jangan ribut sesama guru di depan anak didik kita. Jangan memperlihatkan perilaku buruk di depan anak didik kita. Kalau memang kita sulit untuk berhenti merokok tempat yang aman. Yang anak didik kita tidak tahu. Iya. Hanya Tuhan saja yang tahu. Tuhan tahu dan diri kita itu. Kalau kita punya masalah dengan rekan kita, selesaikan di tempat yang tertutup. Jangan dipertontonkan di depan anak didik kita. Kan guru ribut dengan guru. Soalnya ini figur. Kalau figurnya aja sudah luntur, pembiasaan tidak ada, akan cukup berat tuh memberikan nilai-nilai yang positif ya. Yang pertama tadi ya repetisi, pengulangan atau pembiasaan. Yang kedua adalah figur otoritas. Yang ketiga adalah yang disebut dengan alpha theta ya. Apa itu kan suatu gelombang otak di mana anak didik kita cukup gampang menyerapnya. Kapan itu? Saat anak-anak sedang kondisi menyenangkan. Makanya ada kan, kalau kita situasi yang menyenangkan, maka informasi itu gampang masuk dan gampang diingat. Misalkan gini Pak Kepala, apa yang terjadi 2 hari yang lalu yang sudah dikerjakan? Kalau nggak ada momen-momen tertentu nggak apa. Tapi pasti ingat. Pada saat kita menikah, suasananya masih ingat. Masih. Iya, padahal udah puluhan tahun yang lalu. Saya menikah di aula SMA Negeri 15. Suasananya. Iya, betul. Itulah hebatnya. Kalau suasana kita sedang senang, bahagia, maka ingatan kita akan sangat luar biasa. Tersimpan jangka panjang. Jangka panjang. Makanya kan ada program sekolah ramah anak. Maksudnya menyiapkan infrastruktur agar pembelajaran ini efektif. Kalau kondisi menyenangkan, mereka tuh pasti teringat apa yang disampaikan oleh guru tuh ingat. Apa yang dilihat, didengarkan juga ingat. Betul. Itulah yang disebut dengan frekuensi ya. Apa itu frekuensi gelombang di mana kita pada kondisi yang intens, menyenangkan, termasuk juga bukan hanya menyenangkan. Gelombang itu pada posisi kita menyenangkan dan pada fokus yang mirip dengan menyenangkan. Misalkan sedang sedih, itu pada frekuensi yang sama. Sebagai contoh nih, saya masih ingat sampai sekarang nih, tahun 92, di saat itu adik saya kelas 2 SMA, saya kelas 3 SMA, adik saya kelas 1. Itu masih ingat sampai sekarang. Karena di saat itu saya sedang down, sedang sedih, sesedih-sedihnya. Karena adik saya nggak bisa ikut ujian. Dulu mah ada SPP, nah itu legal ya. Sekarang nggak boleh. Nggak bisa ikut ujian. Kalau anak-anak dulu kan nggak kayak sekarang, apa-apa ke orang tua. Dulu mah kita nggak tahu menau. Akhirnya saya kelas 3 datang keliling ke guru, ke sekolah, minta agar adik saya bisa ujian, minta kartu ujian. Nggak ada yang ngasih sampai ketemu. Tapi di ruang perpustakaan saya lewat ketemu dengan satu orang guru. Sampai hari ini saya ingat guru itu. Ditanya dan diantar sama dia, dibayarin tuh uang SPP-nya. Jadi kondisi saya sedang sedih itu juga bagian yang momen yang akan membuat otak kita terbuka. Makanya kan bullying itu nggak boleh ya. Karena kondisi kita sedang seperti itu, maka traumatiknya muncul. Sehingga saya paling traumatik kalau ada siswa nggak bisa ujian gara-gara nggak bayar SPP. Traumatik itu akan terus gitu. Tapi itu kan traumatik yang positif ya. Artinya membingkainya positif, tidak ke dendam. Yang bahaya kalau traumatiknya dendam ke TU, ke guru, ke sekolah, sehingga membentuk watak kita ya, itu yang bahaya. Untung traumatiknya kan ke yang positif. Artinya bahwa hati-hati dengan anak kalau dia sedang bahagia, masukkan nilai-nilai yang positif. Sedang sedih, masukkan juga. Jangan malah sedang sedih digoblok-goblok gitu. Kamu tuh anak yang goblok segala macam, itu bahaya. Sedih dihujat-hujat. Harusnya anak di rumah kan seperti itu. Anak sedang sedih nggak dong dicari kanan ke orang tua anak kan. Justru yang tujuannya ingin merubah menjadi baik anaknya, itu maka menjadi
Iya. tambah bego, tambah apa. Tujuan orang tua kan mengingatkan supaya nggak bego kan, supaya jadi baik gitu ya. Tetapi dengan bahasa yang negatif, maka tujuannya nggak tercapai, malah tambah-tambah kan gitu. Iya. Nah itulah sebabnya mendobrak ya, itu baru 3 ya. Banyak lagi yang lainnya, tapi setidaknya 3 itulah sih Ini udah dipakai di sekolah. Karena insya Allah perilaku anak didik kita inilah, watak anak didik kita inilah yang tentunya nanti akan membawa mereka di kemudian hari jadi anak yang sukses, yang tanggung jawab dan mandiri gitu ya. Okay. Ini saya pikir 3 aja udah berat ya Pak. 3 aja para pemirsa, Bapak Ibu guru dimanapun berada, ini udah berat. 1, kita harus membangun cara berpikir kita yang setiap hari harus positif, berulang-ulang terus. Kemudian kita harus menjadi figur, tidak boleh terlihat buruk. Bahkan kalau mau berbuat buruk itu hanya Tuhan dan kita yang tahu sendiri, nggak boleh anak-anak tahu. Yang ketiga, ini kita harus membuat situasi gelombang alfa itu yang biasanya otak menerima segala masukan yang kita dari luar itu bisa masuk otak, adalah menciptakan lingkungan yang ramah, yang ini PR besar buat dunia pendidikan. Jadi menurut saya ini quantum mindset ini sangat erat berkaitan dengan pendidikan karakter begitu. Iya. Pak Kacide ya? Iya. Karena memang fokus yang dibahas dalam quantum mindset adalah bagaimana cara berpikir, kemudian cara bersikap dan cara mengekspresi perasaan agar keseluruhannya support terhadap aspek manajerial, ya, aspek kualitas diri. Jadi di buku itu tidak membahas kualitas diri secara fisiknya, kan itu ada ilmunya tersendiri. Betul. Tapi lebih banyak ke bagaimana kita memberikan nutrisi terhadap otak kita, terhadap pikiran kita ya, dan nutrisi terhadap perasaan kita, agar 2 sisi ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang akan mensupport aspek fisiknya. Betul. Dan ini kalau kita kaitkan dengan sumber keagama kan tadi ada hati tadi, bahwa kalau segumpal itu buruk maka seluruh buruk. Jadi sebetulnya mindset ini dalam rangka ilmu memperbaiki isi hati kita. Dan itu yang paling sulit loh kalau Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Kacide, ini buku ini sudah terbit ya Pak Kacide, dan bahkan sudah 2000 cetaknya. Tapi saya nggak tahu belinya di mana ini. Buku ini kan awal dicetak di tahun 2018 ya. Kemudian dicetak lagi di tahun 2019 akhir. Dan seluruhnya kita jual di media online. Dan insya Allah di tahun ini kan kita cetak lagi. Kita jual tetap di online, di Shopee dengan di OLX ya. Nah itu jauh lebih objektif, lebih transparan. Ya, pasar terbuka lah. Pasar bebas. Tidak ada pengkondisian. Ya, silakan aja. Silakan. Dan itu bukan oleh saya, nanti ada tim. Ada timnya yang bekerja ya, yang nanti pemasaran. Baik, Pak Kacide, ini saya penasaran ini. Dari mana kok bisa kepikiran menulis buku, muncul quantum mindset, dan saya sangat tertarik juga ketika mendengar kata kuantum itu, karena itu sangat futuristik ya, dan ini abad-abad sekarang ini memang ilmuwan-ilmuwan itu sudah berpikirnya dengan kuantum gitu. Nah ini ceritanya bagaimana? Sebenarnya diawali dengan di tahun 2013-14 ya. 2013 sampai 2015. Udah lama. Di saat itu saya kondisi lagi down, sehingga banyak berpikir, banyak merenung ya. Saya pahami sejak saya punya ingatan ya. Sejak saya lahir punya ingatan mungkin sejak SD ya, sampai dengan saya bekerja di tahun 2013-an, coba saya bedah kembali. Ternyata banyak sesuatu yang saya tidak bisa memecahkan. Misalkan gini ya, ada yang aneh ya. Pada saat saya ini orang biasa. Saya lahir dari keluarga tidak mampu ya. Dan di saat itu memang karena saya merasa orang biasa, saya jarang main ya. Saya lebih banyak sejak kecil banyak merenung ya. Gaul dengan orang-orang tua kayak kakek. Jadi kalau pulang sekolah saya malam tuh ngaji. Subuh juga bangun gitu ya.
Vakasinya di mana, di Jawa Barat kan? di Kerawang saya. Oh, Karawang. Kerawang. Kemudian saya bandingkan dengan teman-teman saya saat itu, anak orang-orang mapan ya. Seharusnya kan pada saat dewasa, kasat matanya dialah yang harusnya meneruskan karir orang tuanya. Betul. Tapi kok sekarang kebalik. Saya relatif lebih bagus, teman saya saat itu kok jadi tukang asongan misalnya gitu ya, jadi buruh itu. Apa sih yang penyebabnya? Kemudian masalah berikutnya, saya dulu di saat saya kondisi sedang menyenangkan tadi ya, saya sering berucap karena saya orang gak mampu, menganggap enteng. Saya kalau punya motor saya tabrakin. Gampang beli motor deui gitu. Saya kalau punya mobil saya tabrak. Tapi jadi kenyataan. Oh gitu. Ya, saya punya motor baru tabrakan. Sampai gigi saya tanggal, ini robek dagu saya. Iya. Punya mobil juga tabrakan. Sampai kepala mobil itu hancur. Dada saya sampai, tapi alhamdulillah masih hidup ya. Dan banyak lagi. Terus saya pelajari ada apa ini? Apa sebenarnya sih gitu. Apakah, karena kalau kita berpikir buruk kan ke Tuhan teradil ya gitu. Padahal kan semua doa dikabul. Dan banyak berbagai kasus-kasus yang coba saya pelajari. Apa sih penyebabnya gitu. Termasuk apa yang saya dengar yang terjadi di luaran sana. Banyak cerita-cerita teman saya, misalkan pada saat saya kerja awal ya, ada staf saya tuh kan nyinyir terhadap janda. Dia perempuan. Nggak suka lah dengan orang janda-janda tuh. Tapi dia jadi janda. Termakan. Ada apa gitu ya. Dari semua itulah saya coba cari cari ya. Dari kasus-kasus fenomena sehari-hari deh. Saya cari, kasusnya banyak ya, tapi salah satunya tadi. Saya cari apa sih penyebabnya. Apakah memang semua serba kebetulan? Karena kan menurut saya kan hidup ini nggak ada yang kebetulan kan gitu ya. Tapi kok bertolak belakang dengan fakta-fakta tadi ya, tidak bisa terpecahkan. Dari situlah saya belajar tentang jati diri kita ya. Saya belajar tentang hipnosis, saya belajar tentang energi, tentang kuantum, kemudian tentang berbagai hal ya, tentang aspek kajian ilmiah kaitan dengan kejiwaan. Karena kalau saya nanya ke Pak Ustadz juga pasti balik ke dalil ya, dan tidak dirasionalkan, sehingga tidak terlalu general. Ya, belum bisa memecahkan itu. Sehingga ketemulah tadi beberapa fakta ternyata bahwa kita akui bahwa hidup, takdir kita, nasib kita itu sudah diatur oleh Allah. Itu udah nggak bisa dipungkiri ya. Tetapi ternyata juga Allah juga memberikan pilihan. Kita mau pilih yang mana, ya urusan kita. Dan harus tanggung jawab dengan pilihan itu. Apapun pilihannya sudah ada, sudah Allah tuliskan. Kemudian saya coba cek lebih detail lagi, belajar berbagai ilmu ya. Ternyata kan saya baca buku, karena di situ ada beberapa pernyataan. Tolong baca kembali tentang jati diri manusia, dari mana asalnya. Ternyata kan manusia tadi, ternyata manusia tuh kan kumpulan sel. Sel ini kan ikatan sel, ikatan atom-atom ini yang beragam, itulah membentuk ragamnya. Ada yang jadi manusia, ada yang jadi jadi H2O hidrogen ya, ada yang jadi oksigen. Itu kan karena mode ikatannya yang berbeda. Tapi prinsipnya bahwa kita semuanya sama, cikal bakalnya dari tepung energi tadi ya, tepung partikel gitu ya. Dan sifat partikel ternyata ada dua tadi, sebagai materi, sebagai gelombang. Dan selama ini kita terjebak dengan materi tadi. Ternyata unsur gelombangnya lupa, sehingga kejadian tadi ternyata bener, saya dulu termakan dengan ucapan bahwa mun boga mau kendaraan tabrak-tabrakeun we gitu. Dan itu serius mungkin disampaikan. Serius itu ya. Ternyata gelombang itulah yang terus terekam dalam bawah sadar, sehingga pada saat fisik kita punya barang yang ada berkesesuaian, maka bahasa gampang nama ini otak kita berkonspirasi dengan alam semesta lah bahasa. Betul. Berkonspirasi, iya boga motor ya, sok ya Allah,
engkau maha tahu, engkau akan memberikan jalannya supaya tabrakan. Itulah yang harus kita rilis ya. Nanti ada teori untuk merilisnya. Sehingga kalau kita punya kesialan yang berulang, hati-hati. Itu ya. Harus dirilis itu. Harus dirilis karena bisa jadi kita sendiri yang minta. Nah, ngerilisnya simpelnya, kalau simpelnya orang Islam banyak istighfar. Banyak istighfar, kemudian pahami kembali, jangan-jangan kita pernah berdoa. Ya. Kan yang tadi disampaikan kan doa itu kan bukan hanya di musola. Ucapan-ucapan kita yang serius disampaikan di masa lalu itu doa kita. Intinya doa itu adalah setiap yang kita ucapkan. Dan apalagi kalau serius diikuti dengan hati kita, pikiran kita all out, maka itu doa. Sekalipun kita sedang ngobrol, sedang bercanda-canda. Doa itu kan bukan tentang ritual di musola, di masjid, itu bukan. Tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kemudian apalagi diucapkan, didengar orang banyak, diamini, itu menjadi doa. Jadi kita sudah tahu sekarang kalau ada yang miskin itu pasti salah manehna ya. Ada cara-cara berpikir yang menariknya mungkin. Dari situlah baru ditarik kesimpulan bahwa ternyata saya harus memahami tidak hanya tentang skill kita ya. Kalau skill memang itu pintu gerbang ya, Tetapi faktanya banyak orang yang skillnya hebat, banyak orang yang berpendidikan tinggi. Kalau itu jadi ukuran, harusnya paling sukses. Yang profesor, yang doktor, udah paling kaya. Betul. Tapi banyak juga yang pendidikan SD juga kaya, kan gitu ya. Di Cina itu ada yang tidak bisa baca tulis, tapi paling kaya. Ternyata ada aspek tadi, ternyata kan penting pendidikan itu. Karena itu menjadi gerbang, menjadi pintu-pintu berkah, pintu-pintu rezeki ya. Tetapi karakter kita yang dibangun melalui input pikiran dan perasaan kita itu harus dibenahi dulu. Bahkan itu mungkin bagian yang paling dasar. Penting. Kadang orang berpikir karakter kan ke ujungnya saja, tanggung jawab, mandiri, kemudian disiplin, itu ujung bentuk karakter. Tetapi proses membangun ini yang kadang lupa. Bagaimana membangunnya tadi, bagaimana agar pikiran kita terus terjaga dengan baik, bagaimana agar perasaan kita terus terjaga dengan baik. Artinya pikiran perlu diarahkan ke hal yang positif, hindari berpikir yang negatif ya. Kalau untuk berpikir positif juga nggak mungkin, pasti ada negatif. Tapi kalau kita sadar, maka kita akan segera beralih. Betul. Hindari juga perasaan yang negatif. Kita marah wajar, manusiawi. Tapi segera pulih. Bahwa kita berlama-lamaan di marah itu juga sesak napas tuh. Itu cirinya bahwa energi yang diakses juga kurang bagus. Segera istighfar, kemudian kita perbaiki, kita koreksi, kita berserah diri gitu ya. Insya Allah itu akan menjadi modal utama untuk membentuk sebuah karakter yang baik gitu. Baik, oke. Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran yang berat. Mungkin kalau anak-anak ada sedikit bisa menerima, tapi kalau Bapak Ibu kepala sekolah ini sebetulnya kita bisa menangkap di sini bahwa pendidikan karakter itu pekerjaan yang bagian yang paling tidak terlihat di dalam aspek anak-anak kita, termasuk diri kita, itu adalah mindset dan perasaan kita. Dan tadi sudah dapat insight-nya dari Pak KCD, luar biasa. Dan ternyata Pak KCD termasuk orang yang senang merenung juga dan termasuk researcher juga ya, peneliti. Dan alhamdulillah kemarin ini baru hangat juga beliau mendapat gelar doktor dan saya kira mumpuni juga. Nah terakhir Pak, ini dari riset Bapak di ini ada kaitan juga deh dengan mindset nggak? Dengan kemarin gelar doktor yang diterima, ada kaitan juga? Memang S3 saya juga fokusnya ke pendidikan karakter ya. Karena memang sejak awal memang saya lebih mendalami bagaimana karakter kita bisa terbangun ya dengan berbagai tantangan yang ada. Jadi oke Pak, ini terakhir pesan-pesan kepada seluruh kepala sekolah di Indonesia, kepada guru-guru
berkaitan dengan pendidikan karakter, apa tuh Pak yang biasa penting harus dipahami? Ya dari total tadi yang saya sampaikan, hati-hati ya, saya hanya mengingatkan bahwa atensi kita itu akan cenderung merekonstruksi. Atensi itu ada 3. Pertama, apa yang cenderung sering kita pikirkan. Yang kedua, apa yang cenderung akses perasaan yang kita ambil. Kalau kita terus tiap hari marah kemudian nggak ada upaya memperbaiki, maka kita akan banyak masalah. Kemarahan itu kan mengundang masalah. Betul. Ya. Mungkin salah ngomong kan ya, dimarahin orang, kejedot, kaki ke sandung lain sebagainya gitu. Pertama tadi ya, atensi pikiran kita tolong dijaga. Kalau kita banyak curiga, banyak berpikir negatif kepada orang, maka jangan kaget, hal itu akan datang kepada kita, menghampiri kita, sekitar kita gitu ya. Maka kalau cekai kan kudu loba kesetujuan ya, berpikir positif, maka kebaikan akan hadir. Atensi pikiran, atensi perasaan, dan atensi tindakan. Atensi tindakan itu kebiasaan-kebiasaan kita. Maka kalau setiap kalau kita ingin sakinah mawaddah warahmah aja, keluarga gitu, maka tindakannya harus nyambung. Jangan udah berdoa sampai nangis, perasaan juga dicurahkan di depan tempat sholat, hari pulang ke rumah najong pamajikan. Itulah, atensinya harus nyambung antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Dan 3 ini cukup berat kalau kita tidak konsen ya gitu. Tidak membangun kesadaran. Yang pasti itu harus dilakukan secara konsisten, karena Allah pasti akan mengabulkan setiap doa. Doa itu tadi, pikiran, perasaan, dan tindakan yang dilakukan secara konsisten, terus menerus, dan bertanggung jawab gitu ya. Baik para sahabat sekalian, jadi kunci pendidikan karakter itu adalah tadi seluruh pikiran, perasaan, dan tindakan kita harus doa, itu isinya. Kalau doa kan pasti sesuatu yang positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pak KCD, terima kasih nih. Terima kasih. Sudah memberi warna, insight buat kita semua se-Indonesia mungkin ini bagaimana membangun pendidikan karakter. Selama ini kita memahami fisiknya saja, bahwa pembiasaan harus dilakukan ini itu tanpa membangun basicnya, yaitu adalah mindset. Begitu mungkin Pak KCD ya. Dan insya Allah kita akan hadirkan di lain waktu tokoh-tokoh yang sama-sama inspiratif, dan mungkin dengan Pak KCD kita gali sisi-sisi lain dari Pak KCD belum saya gali ini dari secara spiritualnya. Tapi untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Atur nuhun Pak KCD.